Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata saya dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya bertindak sebagai coach dan rekan saya Bu Yuli Astutik sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Yuli. Iya, waalaikumsalam Brika. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Terus Brika gimana hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Yuli. Ya. Jadi Bu Yuli saya kesini hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan supervisi pada Bu Yuli. Apa Bu Yuli sudah siap? Ya, insya Allah saya siap. Alhamdulillah. Kalau begitu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira tujuan pembelajaran untuk materi hari ini apa? Ya, baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat menghormati keberagaman. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengutamakan toleransi menghadapi keberagaman. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami makna persatuan. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Jadi kalau dilihat dari tujuannya, berarti materi hari ini tentang keberagaman ya Bu? Iya Bu, tentang keberagaman. Jadi untuk mencapai tujuan itu, kira-kira strategi dari Bu Yuli apa? Baik. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena siswa ini memiliki gaya belajar dan kesiapan belajar yang berbeda. Nanti siswa akan dikelompokkan secara heterogen agar bisa saling membantu dalam kelompoknya nanti. Dalam satu kelompok nanti siswa akan menerima kasus dalam bentuk teks, narasi, dan video. Lalu mereka akan berdiskusi tentang upaya menghadapi konflik keberagaman tersebut. Jadi kalau dilihat dari strateginya, Bu Yuli ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian juga prosesnya. Nah lalu pengembangan, apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yuli nanti dalam pembelajaran? Yang pertama saya menyiapkan RPP dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi PSE, kemudian materi pengimbasan yang pernah disampaikan Ibu Ika sebelumnya. Kemudian saya juga menyusun media pembelajaran beragam seperti teks, narasi, dan video yang sudah disusun untuk kegiatan kelompok nanti. Jadi siswa nantinya bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, jadi intinya ada RPP ya, jadi yang akan dikembangkan Bu Yuli nanti RPP yang sudah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE juga. Kemudian media pembelajarannya juga sudah beragam ya, ada teks, narasi, dan juga ada video. Kemudian LKPD juga nanti ada diskusi juga, seperti itu ya. Baik, dari semua yang Bu Yuli sudah siapkan tadi, apa ada hal yang masih jadi masalah menurut Bu Yuli? Baik. Saya masih ragu dengan alokasi waktunya Bu Ika, karena dengan diskusi saya khawatir nanti waktunya akan lama Bu. Baik, jadi Bu Yuli masih khawatir tentang waktu yang akan digunakan selama pembelajaran, takutnya nanti masih butuh di luar jam pelajaran, seperti itu ya? Kira-kira apa usaha Bu Yuli untuk mengatasi hal tersebut? Baik. Mungkin nanti saya akan membatasi waktu diskusinya Bu. Kemudian saya akan memberikan batasan jumlah pertanyaan juga untuk siswa. Seperti itu. Ya. Jadi nanti Bu Yuli akan memberikan batasan waktu, akan disampaikan kepada siswa ya, supaya siswa itu tahu waktunya sampai kapan, kemudian batasan jumlah pertanyaan selama diskusi. Baik, saya rasa Bu Yuli sudah siap ya dalam supervisi ini. Kemudian bisa Bu Yuli ceritakan dari awal sampai akhir tentang diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini. Siswa dapat menghormati keberagaman, kemudian siswa dapat mengutamakan toleransi menghadapi keberagaman, terus siswa dapat memahami makna persatuan, dan siswa dapat menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian siswa akan dikelompokkan secara heterogen. Terus saya juga menyiapkan RPP dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Saya juga menyusun media pembelajaran beragam seperti teks, narasi, dan video, dan juga LKPD. Nanti saya juga akan membatasi waktu diskusinya dan memberikan batasan jumlah pertanyaan untuk siswa.
Luar biasa sekali ya Bu Yuli ini dengan strategi pengembangannya juga mulai dari LPP, LKPD dan juga medianya ya. Berarti saya rasa Bu Yuli sudah siap untuk supervisi hari ini. Saya nanti akan melakukan observasi ke kelas Ibu setelah jam istirahat ya? Iya, setelah jam istirahat aja. Nah, setelah jam istirahat mungkin saya izin pamit dulu ya, sebentar saya ada kelas. Terima kasih untuk waktunya Bu Yuli. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Yang memimpin adalah ketua kelas Andre. Silakan Andre pimpin doanya. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bagaimana kalau kalian menurutnya anak? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya. Ikram. Ikram kenapa Andre? Enggak tidak masuk kenapa sakit? Sakit ada suratnya? Ada lagi yang tidak masuk hari ini? Bila, Bu. Siapa? Iya, Liza juga ya. Kita akan mulai belajar hari ini ya. Itu melihatkan gambar-gambar pada kalian. Ini ya. Ini ada di sini ada bentuk yang senang, kemudian sedih, kemudian lagi marah dan lagi sakit. Jadi anak-anak sekarang satu persatu ambil sticky note-nya, silakan ditempel dan dikasih nama ya. Ini gambar semuanya. Emojinya yang ada yang senang, ada yang sedih, ada yang marah. Ayo semuanya. Coba Alma maju ke depan. Ayo anak, ada sebelah ini. Alma silahkan maju. Kemudian kamu ceritakan di depan kelas apa menjadi gambar ada apa? Ayo yang gambar senang ya. Yang Profesor Sulaiman. Siapa ini? Apa yang ya, emojinya menunjukkan marah. Ya, karena tadi kesan sama anunya itu. Nah, bagaimana perasaan kalian kalau ada teman yang sakit? Sedih, Bu. Sedih. Ada lagi perasaan yang lain? Gimana? Sedih, Bu. Nah, jadi kalau ada teman kita yang sakit, itu harusnya rumahnya dikasih motivasi atau dorongan atau biar dia cepat sehat atau sembuh. Oh ya, anak ibu mau tanya ya, adakah di antara kalian yang tahu tentang suku-suku yang ada di sepanjang pulau sepanjang? Iya, Andre, apa? Baju. Suku Bajo. Terus siapa lagi? Yarma. Suku Madura. Suku Madura satunya lagi? Ada lagi? Ya? Suku Mandar. Ada lagi? Dan suku? Mana yang itu lagi yang ya? Bugis. Suku Bugis. Nah, jadi kenapa ibu menanyakan macam-macam suku? Karena pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bab keberagaman. Nah, tujuan pembelajaran di bab ini yang pertama kita bisa anak-anak bisa memahami tentang arti keberagaman. Kemudian yang kedua mengerti arti dari harus mengutamakan sebuah toleransi, ya. Dan yang ketiga kita siswa dapat mengetahui upaya-upaya untuk menghadapi konflik yang berhubungan dengan SARA.
hari yang keempat, kita bisa mengetahui arti dari persatuan. Ya, jadi kita akan jelaskan satu persatu ya tujuan dari pembelajaran yang disampaikan tadi. Yang pertama tentang keberagaman. Mungkin sebelum Ibu jelaskan ada yang bisa apa itu artinya keberagaman? Berarti apa? Jadi keberagaman itu adalah apa ya? Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia itu namanya jadi lebih dari satu, tidak tunggal atau jamak dia. Jadi memiliki beberapa aspek. Jadi memiliki beberapa unsur, ya. Contoh sebuah keberagaman. Misalnya Indonesia ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia, kemudian ada bahasa yang berbeda. Jadi setiap suku bangsa itu memiliki bahasa yang berbeda, kemudian memiliki agama yang berbeda, ya. Jadi sekarang persatuan ya. Mungkin ada anak-anak yang bisa menyebutkan kata yang berhubungan dengan persatuan, ya. Kebersamaan. Siapa lagi? Ya, apa lagi ya, karena kerjasama terus lagi, ya, senasib sepenanggungan. Kalau kita lihat negara kita ini adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau ya, dari beribu-ribu pulau terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam bahasa, budaya, agama, adat istiadat, kemudian golongan dan sebagainya. Jadi untuk mempersatukan seluruh aspek kehidupan yang ada di sana yang lebih dari satu, maka timbullah sebuah kalimat persatuan. Persatuan Indonesia itu ada di sila keberapa? Andre berarti sila ketiga itu ya Nana, sekarang ini kita akan belajar diskusi untuk membahas masalah upaya-upaya untuk menghadapi konflik yang berhubungan dengan sara. Ya, kemudian nanti kalian akan hasil dari diskusi kalian akan mempresentasikan ke depan masing-masing kelompok ya. Saling menghormati. Contohnya saat beribadah kita tidak boleh mengganggu. Jadi anak-anak, kita tadi sedang mempelajari tentang keberagaman, kemudian toleransi, persatuan, ya, terus upaya-upaya untuk mencegah konflik dan sebagainya ya. Nah sekarang kalian silahkan tulis di sticky note-nya apa yang sudah dipelajari dan bagaimana perasaan kalian. Kemudian hal apa yang ingin dipelajari selanjutnya. Iya, ya. Oh, benar. Silakan kalian sudah menempel masing-masing ini ya. Kemudian siapa yang mau maju? Ya, Andre silakan, ayo maju. Oke, dibaca. Yang mana tadi? Ya, oke. Tentang keberagaman, Terus, persatuan dan toleransi. Saya senang karena bisa belajar ya. berdiskusi dengan teman-teman tentang keberagaman. Dan saya ingin belajar lagi tentang undang-undang yang berkaitan dengan keberagaman. Ya baiklah anak-anak, cukupkan dulu ya pelajaran hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya anak-anak, cukup sekian dulu ya pelajaran hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ya. Silakan ketua kelas Andre memimpin doa. Marilah kita tutup pelajaran ini bersama-sama membaca hamdalah. Ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Ika. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa setelah proses observasi kita akan melakukan diskusi pasca observasi. Nah,
dalam diskusi kali ini kita didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Nasimi. Beliau akan mengamati proses pasca observasi kita. Nah, menurut Bu Yuli, apa tujuan dari diskusi kali ini? Saya ingin merefleksikan pembelajaran yang diobservasi oleh Bu Ika kemarin. Ya. Kalau dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Yuli, kemarin Bu Yuli sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Kemudian Bu Yuli juga sudah menyiapkan rencana pembelajaran. Iya. Kemudian Bu Yuli juga melakukan asesmen diagnostik. Iya. Nah, kemudian dari asesmen diagnostik itu Bu Yuli gunakan untuk membagi kelompok berdasarkan minat siswa, seperti itu ya. Iya. Dari praktik yang sudah Bu Yuli lakukan, kemarin Bu Yuli menyampaikan bahwa Bu Yuli itu takut ketika alokasi waktu tidak cukup ketika diskusi. Nah, bagaimana kemarin, apakah sudah efektif? Oh iya. Alhamdulillah dengan memberikan pesan kepada siswa sesuai durasi waktu, pembelajaran berjalan lancar sesuai dengan rencana. Iya. Luar biasa ya Bu Yuli. Iya. Jadi Bu Yuli sudah mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bu Yuli sendiri. Iya. Kemudian dari proses pembelajaran yang Bu Yuli lakukan, apa ada yang masih ingin Bu Yuli kembangkan? Tentu saya lega dan senang karena pembelajaran sesuai perencanaan. Iya. Gitu. Jadi menurut Bu Yuli penting ya Iya. untuk menyusun rencana pembelajaran sebelum Iya. melakukan pembelajaran. Iya, penting. Baik. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Yuli lakukan, Iya. apa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Sudah. Sudah ya. Iya. Iya. Pembelajarannya tentang apa kemarin? Iya, tentang keberagaman Iya, ya. tentang keberagaman. Mungkin ada mulai dari RPP, kemudian dari media yang Bu Yuli gunakan, kemudian dari asesmen yang Bu Yuli lakukan. Kira-kira apa ada yang perlu Bu Yuli kembangkan lagi setelah ini? Mungkin di media pembelajaran juga yang digunakan tindakan seperti itu dikembangkan. Akan mengembangkan media pembelajaran. Iya, di media gitu ya. pembelajaran. Baik. Jadi luar biasa sekali ya Bu Yuli dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan menyiapkan media pembelajaran yang beragam bagi siswa. Bu Yuli sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, tentunya dengan rencana pembelajaran ya Bu Yuli. Iya. Mungkin Bu Yuli bisa menyimpulkan dari proses refleksi yang Bu Yuli lakukan hari ini. Dalam pembelajaran itu yang pertama perlu menyusun rencana pembelajaran. Kemudian terkait pembelajaran berdiferensiasi bagaimana? Jadi harus disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Baik Bu Yuli, terima kasih atas waktunya ya. Semoga kita nanti bisa melakukan observasi ya. Jadi saya belajar bisa mengambil pelajaran dari proses pembelajaran yang sudah Bu Yuli lakukan, bahwa kita juga perlu memperhatikan waktu atau durasi waktu selama melakukan proses pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Yuli. Iya, sama-sama. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.